Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'du. Halo teman-teman, saya Nazril sebagai moderator di podcast kali ini sebagai staf Departemen Media Informasi BMFTK Unisba. Nah, kami akan mewawancarai tim dari PPK Ormawa. Nah, boleh kenalkan? Oleh kalau saya Surabaya dari Angkatan Batu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yakirin Faujan dari Prodi PAI Angkatan 2021. Kenalkan, nama saya Faisal Jumrai dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021. Nah, dari PPK Ormawa ini ada berapa anggota sih Kak? Keseluruhannya? Terkait dengan anggota itu ada 13, ada yang terdiri dari 10 mahasiswa PAI, 2 dari TGP. Oke, baik ya. Itu nama-nama Akang yang dari anggota PPK Ormawa. Nah, Kang, kita membahas tentang PPK Ormawa kemarin, Kang ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa itu PPK Ormawa dan untuk apa tujuan dari program PPK Ormawa ini? Boleh silakan. Menjawab ya, bahwasanya pertama terkait PPK Ormawa. PPK Ormawa itu singkatan dari program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh pemerintah pusat, yang dimana program PPK Ormawa ini merupakan sebuah program pengabdian yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui beberapa universitas yang memang sudah terdaftar tentunya di masing-masing dikti, baik dikti 4, 5 maupun 6. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri bagaimana judulnya ya, program penguatan yang dimana PPK Ormawa sendiri tidak hanya bergerak di dalam pengabdian kepada masyarakat, akan tetapi melatih kepada tim pelaksana, khususnya kepada mahasiswa yang tersatukan dalam satu tim untuk diasah baik secara soft skill maupun hard skillnya. Ini seperti itu. Ada tambahan dari ini? ya, tentu saja ada sedikit tambahan dari saya terkait dengan PPK Ormawa, yang dimana PPK Ormawa ini menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa utamanya yang mengikuti organisasi kemahasiswaan untuk bisa meningkatkan dari sisi pengabdian, terus juga sisi berbaur dengan masyarakat, bersosialisasi, dan ini tentunya menjadi sebuah kebermanfaatan yang luar biasa gitu bagi peningkatan diri dari masing-masing anggota daripada Ormawa utama yang ada di Tarbiyah. Ya, ingin menambahkan juga ya teman-teman semua. Betul apa yang kata Kang Faisal bilang, PPK Ormawa ini adalah sebuah wadah untuk mengasah skill dan hard skill mahasiswa untuk terjun di masyarakat nantinya. Itu. Nah, dari PPK Ormawa ini ada nggak sih Kang begitu tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan program ini? Ingin menjawab mungkin ya. Pengalaman saya bersama tim gitu ya, terus memang karena kebetulan sebagai ketua tim di PPK Ormawa ini, yang dimana yang pertama tentunya tantangan ini berasal dari proposalan ya. Dari administrasi kita sudah mulai diuji, yang dimana kita melalui tahap beberapa seleksi proposal, kita membentuk satu tim. Kemudian setelah membentuk satu tim, kemudian kami memilih tema yang akan diangkat di PPK Ormawa sendiri, karena PPK Ormawa itu mempunyai beberapa tema. Ada yang mengusungkan desa cerdas, terus kami dari tim PPK Ormawa PAI Unisba mengusung desa cerdas. Ada juga tema terkait dengan desa wisata, ada juga bank sampah dan lain halnya. Nah, proses tantangannya tentunya kami harus menempatkan orang-orang yang jadi pilihan kami dalam tim sesuai dengan program yang telah dilaksanakan.
Tapi tidak sampai itu saja, karena ketika kami membuat proposal dengan anggaran di dalamnya, proposal kami pun diseleksi kembali gitu kan. Jadi misalkan satu tim dari satu univ itu ada 10 tim misalkan. Nah, dari 10 tim itu diseleksi kembali se-Indonesia gitu. Ada kurang lebih 2.800 ya, 2.800 untuk seleksi se-Indonesia, dan yang didanai itu sekitar 660-an ya, 660 tim. Jadi memang tantangannya dari mulai administrasi itu sudah mulai terasa gitu. Nah, kemudian tantangan lapangan tentunya karena kami mengusung terkait dengan desa cerdas, yang dimana kami membuat 5 pojok literasi, dan lokasi pengabdian kami itu di Desa Tenjalaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, yang dimana 5 pojok literasi ini seperti halnya membuat taman baca, akan tetapi di dalamnya tentunya harus mempunyai peserta-peserta dari kalangan usia, baik anak-anak, dewasa, maupun semua sektor lah mungkin ya, baik petani dan juga dan lain halnya. Nah, melalui Desa Cerdas ini kami mengharapkan peningkatan literasi yang tidak hanya dapat dirasakan oleh mahasiswa saja yang di bangku kuliah, akan tetapi bisa berimplikasi kepada peningkatan yang ada di masyarakat, khususnya di masyarakat di lokasi pengabdian. Itu tantangan-tantangan yang ada gitu. Mungkin secara lebih jelasnya ini koordinator lapangan kita. Ya. Kalau misalnya ditanya tentang tantangan, tentunya tadi benar ya, administrasi utamanya, karena administrasi ini harus dilaksanakan dengan tertib dan juga tentunya dengan tuntutan dan juga peraturan yang sudah dibuat dengan aturan. Nah, mungkin karena saya fokusnya di lapangan sebagai koordinator lapangan, tentunya permasalahan ketika kita, kan ini pelaksanaannya selama 4 bulan ya, bukan suatu waktu yang singkat juga bagi kita. Terus juga digabung dengan kegiatan-kegiatan lain yang dimana sulit sekali terkadang menyinkronkan antara pemikiran-pemikiran yang ada di dalam tim. Karena kan kita tidak hanya bertiga ya, kita ber-13 orang. Tentunya dari juga dua prodi itu sama PG PAUD juga. Jadi kan makin sulit lah terkadang ya untuk menyinkronkan satu otak ke otak yang lainnya. Mungkin itu sih di arah lapangan yang mungkin sedikit berat atau menjadi sebuah tantangan di PPK Ormawa. Mungkin ada tambahan sedikit ya dari saya. Betul apa yang dikatakan oleh Kang Yapi, Faisal, dan Tasir, terus menyatukan pemikiran. Nah, ada lagi gitu ya dari segi jarak tempuh gitu ya, dimana dari kampus ke Desa Tenjalaya itu cukup memakan waktu 1 jam lebihan lah untuk menuju ke desa. Ya, seperti itu sih. Dan juga yang harinya cukup berdempetan gitu ya sama kuliah dan juga praktik lapangan. Nah, ada gak sih Kang apa saja program dari PPK Ormawa ini yang unggul, dan bagaimana antusias warga ketika ada PPK Ormawa ini di desanya? Terkait dengan program, sebagaimana tadi disebutkan ya di awal, bahwasannya kami dari tim PPK Ormawa Hima PU Unisba itu mengusung terkait dengan tema Desa Cerdas melalui 5 pojok literasi. Nah, dengan judul proposal Quranic Luminary, nama program kami, pemberdayaan masyarakat Desa Tenjalaya melalui 5 pojok literasi berbasis Quran dalam mewujudkan Desa Cerdas. Nah, tentunya sebagaimana judul, kami membuat 5 pojok literasi di 4 RW dengan tema masing-masing pada setiap pojoknya. Yang pertama ada Quranic literasi, pojok literasi Quranic literasi itu terkait dengan pojok literasi dalam pemberantasan buta huruf Quran bagi anak-anak usia 10-15. Ada juga Quranic edukasi. Quranic edukasi terkait dengan pendidikan moral dalam Al-Quran. Sama targetnya anak-anak. Untuk Quranic literasi di RW 10, kemudian Quranic edukasi di RW 6. Ada juga Quranic bisnis 1 dan 2. Bisnis 1 dan 2, jadi 2 pojok disatukan. Nah, jadi untuk bisnis 1 itu terkait dengan pemahaman terkait digital marketing. Kemudian terkait dengan penanaman bisnis dan lain halnya. Kemudian untuk bisnis 2 itu pembuatan produk 4 olahan unggulan yang berasal dari bahan lokal atau bahan pertanian. Nah, kemudian satu lagi ada Quranic parenting.
Quranic Parenting ini bagi untuk Quranic Bisnis 1 dan 2 itu bagi orang dewasa ya. Maksudnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang memang memiliki minat untuk berbisnis dan lain halnya. Dan untuk Quranic Parenting ini untuk ibu-ibu muda posyandu, khususnya bagi kader-kader posyandu yang mempunyai mempunyai anak atau yang belum mempunyai anak, yang dimana di dalamnya itu ada terkait dengan parenting atau pola asuh di dalam Al-Quran. Nah, yang dimana kelima pojok ini mempunyai tema khusus dan kebutuhan khusus yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Kan tadi berarti kalau Quranic literasi berkaitan dengan anak-anak yang memang tidak bisa membaca Al-Quran seperti itu. Nah, untuk tantangan mungkin kalau misalkan dari saya pribadi secara general mungkin ya dari 5 pojok tentunya antusiasme masyarakat memang cukup baik sampai saat ini. Tapi dalam pelaksanaannya memang kami terkendala dalam pencarian poksar yang dimana pada bulan pertama itu kami mengalami kendala terkait dengan pembentukan pojok di mana nih pojok yang cocok, sehingga hampir ya kami keliling desa gitu ya, yang kurang lebih ada 28 RW ya untuk menentukan di mana pojok literasi yang cocok gitu. Untuk antusiasme juga alhamdulillah baik di parenting, kemudian di edukasi dan literasi anak-anak sangat antusias dengan kurang lebih di literasi dan edukasi 20 peserta pada setiap 20 sampai 25. Nah, kurang lebih itu. Mungkin ada tambahan dari Faisal? Ya, sedikit tambahan mungkin karena kita basically-nya itu daripada keguruan ataupun ketarbiahan. Jadi fokus kita di dalam Desa Cerdas adalah intinya mengajar gitu. Dari kelima pojok ini kita fokus kepada pengajaran, bukan maksud mengajari gitu ya. Namun kita sharing bersama ibu-ibu, terus juga bapak-bapak yang dimana memiliki minat, yang dimana minat tersebut memang sesuai dengan kebutuhan daripada warga desa tersebut. Nah, ada lagi pertanyaan nih Kang. Menurut Akang-Akang, bagaimana peran dosen terkait mendukungnya PPK Ormawa ini? Terkait dengan dosen pendamping tentunya alhamdulillah ya, kami dari tim pelaksana terkhusus dosen pendamping kami Bapak Arif Hakim MPD senantiasa mensupport ya, mendukung kami. Yang pertama dari mulai pembuatan proposal, kemudian kami setelah lolos seleksi pertama lanjut seleksi wawancara bersama pihak ini, alhamdulillah didampingi juga oleh dosen pendamping, terkhusus juga kepada penanggung jawab dari tim pelaksana Wadek 3 bidang kemahasiswaan Ibu Haji Erhamida RSMPD yang tentunya senantiasa mensupport dan mendukung kami secara penuh, baik dari awal, pertengahan sampai akhir program, senantiasa mensupport kami. Nah, baik. Terkait akan-akan nih, kan ada 3 orang. Nah, boleh nggak ceritain pengalaman yang paling menarik dari PPK Ormawa ini selama akan bertugas? Pengalaman yang menarik selama kami bertugas gitu ya di selama 4 bulan tersebut. Sebenarnya banyak gitu ya pengalaman-pengalaman menarik, dari mulai pencarian poksar, harus kesana kesini, terus sosialisasi ke RT RW, kemudian ke anak-anak. Itu sih pengalaman yang menarik gitu, yang tidak bisa didapatkan di kuliahan. Dan juga karena di desa itu teh banyak wisatanya, jadi itu pengalaman yang menarik. Jadi kita bisa menjalani tugas sambil healing gitu. Seperti itu. Ya, betul. Mungkin dari Yapi gimana? Kalau dari aku sih banyak banget ya kalau misalnya ditanya terkait dengan pengalaman menarik gitu ya. Terutama yang saya selalu ingat itu ketika di program Quranic Parenting. Itu kan kita benar-benar sesi sharing dengan ibu-ibu muda, ibu-ibu posyandu yang memiliki anak, terus juga kayak apa sih tantangan ibu-ibu sekarang kepada anak-anaknya. Nah, di situ ada ibu-ibu yang menceritakan dengan detail sampai menangis gitu. Jadi kita tuh sampai ikut terharu, bahkan sampai kayak wah,
berarti kita memang keadaan kita di sini itu benar-benar dibutuhkan. Jadi itu benar-benar ya kerasa lah vibes-nya gitu. Mungkin untuk saya pribadi ya, karena memang pengalaman pertama, tentunya PPK Ormawa ini bukan hanya sebagai wadah dalam mencari apa ya ibaratnya pengalaman ya, tetapi memang dalam lapangannya itu yang pertama mungkin dalam manajemen diri. Terkhusus saya sebagai ketua tim yang harus bagaimana mengelola 13 kepala, kemudian mengelola administrasi, mengelola laporan, dan juga mengelola keuangan agar tidak meleset sesuai dengan pengeluaran. Nah tentunya hal tersebut tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan saja gitu ya. Tentunya ketika kita bisa mengelola manajemen diri yang baik, manajemen tim yang baik, kemudian kita bisa berbaur dengan masyarakat yang tidak bisa sewenang-wenang gitu ya, kita berinteraksi juga tidak seperti kepada teman biasa gitu kan, kita harus mempunyai adab, sopan santun dan lain halnya. Nah disitulah pelajaran-pelajaran yang penting bahwa 4 bulan ini merupakan sebuah pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Nah, baik. Untuk pertanyaan terakhir, ada gak sih Kang harapan kedepannya untuk PPK Ormawa ini? Dan apa dampak bagi kampus maupun kepada masyarakat terkait PPK Ormawa ini? Harapan saya gitu ya, buat PPK Ormawa ini mudah-mudahan teman-teman bisa melanjutkan estafeta PPK Ormawa ini dan juga bisa mengasah soft skill dan hard skillnya di program PPK tahun depan. Ya, kalau dari aku kedepannya tentu saja benar tadi yang disampaikan oleh Kang Akmal, pinginnya bahwasannya PPK Ormawa ini bisa terus berlanjut, tidak hanya stuck ini tidak ingin dijadikan sebuah sejarah saja, namun ini harusnya dilanjutkan terus-menerus gitu. Jadi menjadi sebuah kebiasaan kedepannya bagi Ormawa di Tarbiyah, karena dampak dari PPK Ormawa ini tentunya tidak hanya kepada diri sendiri, namun juga kepada Ormawa, kepada fakultas, dan juga kepada universitas. Tentunya ini berdampak sangat signifikan gitu. Jadi diperlukan berkesinambungan untuk berkelanjutan ke depannya. Terakhir mungkin dari saya, harapan saya tentunya bahwasanya program PPK Ormawa ini tidak hanya bisa diteruskan oleh kami ya, tidak hanya menjadi sejarah saja, akan tetapi terus berlanjut bagi Ormawa-Ormawa selanjutnya di lingkungan Tarbiyah khususnya. Nah, karena pada esensinya PPK Ormawa ini bukan hanya sekedar menjalankan program saja, akan tetapi saya teringat selalu kata-kata dari salah satu poksar dari Quranic Parenting, bahwasannya program ini jangan dijadikan sebagai akhir dari program saja, akan tetapi akan terus menjadi asbab kebaikan atau jalan dari kebaikan itu sendiri. Alhamdulillah, dari pembahasan kali ini dapat saya simpulkan bahwa PPK Ormawa adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan, yang mana program ini merupakan pengabdian serta pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, harapan bagi saya semoga ada penerus lagi di organisasi Tarbiyah ini terkait program PPK Ormawa ini. Dan terima kasih kepada para akang yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi pengalaman yang luar biasa bagi kami. Cukup sekian dari kami Departemen Media Informasi, dan saya Najril pamit undur diri. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.